Hi everyone, this is me. Jangan lupa subscribe. Thank you. Hi everyone, hey, back again with me, Irsad Munaf. Dan hari ini gue excited banget karena sudah sekian lama semenjak terakhir gue bikin konten chill chat. Dan hari ini berkesempatan lagi di tanggal 28 Mei 2015, 2025. Seperti biasa, konten chill chat itu isinya kan tentang monolog atau semacam cerita-cerita santai gitu ya kan. Jadi gue pengen bikin hari ini sesantai mungkin seperti konten-konten chill chat yang biasa, cuma pembahasan anjir gerah cok. Oke, kipas angin udah nyala, mudah-mudahan gak terlalu gerah. Di konten chill chat kali ini gue akan membahas soal kisah creepy anjay, atau kisah-kisah mengerikan alias cerita-cerita horor lah gitu bisa kita katakan, yang terjadi dalam hidup gue. Well, gue sebenarnya nggak begitu suka konten horor akhir-akhir ini, tapi berhubung karena sekarang ini kan banyak banget gitu orang-orang yang sedikit-sedikit itu ngomongin tentang hal-hal mistis gitu kan ya. Terus yang kalau misalnya ada kejadian apa selalu dihubung-hubungin sama hantu. Gue tergerak hatinya untuk membuat konten chill chat untuk membahas quote and quote cerita-cerita horor ini. Tapi di konten kali ini gue bukan cuma ingin membagi kisah-kisah horor gue, melainkan juga gue pengen mereview kisah-kisah tersebut secara ilmiah atau logika gitu ya. Gen Z di tahun 2025 ini, sebagaimana kita punya tujuan ya, bahwa generasi emas 2045 itu harus bisa berpikir kritis, betul nggak? Gue akan menceritakan beberapa pengalaman gue yang selama ini belum ada penjelasan ilmiah, dan gue akan coba membedah cerita tersebut dan memberikan tanggapan secara ilmiah. Langsung ke cerita pertama. Jadi cerita pertama itu kejadiannya waktu tahun 2003. Waktu 3 tahun itu kan usia gue balita gitu ya. Memori gue masih berkembang, masih lambat lah, masih bertumbuh gitu, masih anak kecil. Waktu itu gue tinggal di Rawamangun. Orang tua gue dua-duanya kerja, gue tinggal sama nenek. Ya biasa lah, gue sebagai anak yang masih di bawah umur itu kan sering nangis-nangis, marah-marah gitu kan, rewel. Pada suatu ketika di siang hari itu, di saat gue lagi nangis-nangis, gue dikunciin dari luar. Kalau bukan dikunci dari dalam ya, kalau dikunci dari dalam kan orangnya di luar, gue di dalam dikunci. Nah, jadi gue di ruang tamu, nenek gue tuh masuk ke kamar gitu. Terus dikunci dari dalam kamar. Nah, gue di ruang tamu sendirian. Ya karena gue mungkin nangisnya terlalu kenceng gitu, mungkin mengganggu juga. Akhirnya nenek gue bilang kayak, nangis aja terus, nanti biar didatengin setan. Nah, gak lama setelah dia ngomong gitu, ini seingat gue ya, itu gue langsung denger kayak suara ketawa cekikikan yang entah datangnya dari mana, entah dari luar atau dari dalam gitu. Tapi gue mendengar suara ketawa perempuan gitu. Hihihi. Kejadiannya itu pas banget ketika nenek gue ngomong biar nanti didatengin setan gitu. Itu langsung kedengeran suara kayak gitu. Itu apa? Nah, itu cerita pertama. Yang kedua, tetap gerah loh di sini parah. Cerita kedua itu masih sama, kejadiannya di Rawamangun, dan timeline gue masih balita gitu ya, masih 3 tahun. Bokap sama nyokap gue itu suka manggil gue ir or gitu.
Nyokap bokap itu kerja pulangnya malam ya biasanya. Jadi kalau mereka pulang kerja tuh biasanya suka manggil-manggil dari jendela sebelum mereka masuk ke rumah itu kan di apa, di luar mereka suka manggil-manggil gue gitu, ir or. Mereka suka manggil-manggil gue gitu, ir or ir or. Terus gue kayak nyambut mereka gitu kayak, wah Umi Abi udah pulang. Nah satu kejadian di malam hari gue denger tuh ada suara nyokap gue manggil ir or gitu. Nah gue pikir kan, wah udah pulang nih mereka. Gue keluar dong, buka pintu, ternyata nggak ada orang. Terus ditegur gue sama nenek gue kayak, ngapain buka-buka pintu? Itu Umi manggil tadi, ada Umi. Nggak ada suara manggil siapa gitu. Padahal gue denger tuh suara ada yang manggil ir or. Ini Umi masih ingat nih kayaknya. Oke. Nah cerita ketiga, kejadiannya gue udah agak gede, udah agak besar, udah SD lah, kira-kira umur 7 tahun, 4 tahun gitu ya. Ada dua kejadian dengan dua peristiwa yang sama gitu. Kejadian pertamanya waktu itu gue ngelihat sama nyokap gue malam-malam. Waktu itu ada acara apa gitu kalau nggak salah, mau menjenguk tetangga yang baru lahiran, bareng-bareng gitu sama ibu-ibu komplek ini. Nah gue kan ngelihat tuh ke arah langit tuh. Jadi gue ngelihat di atas langit itu ada 2 ekor burung warnanya putih mengkilat. Terus gak lama ketika dia terbang terus hilang tuh, nggak ada lagi. Nah gue nggak ngomong-ngomong, gue cuma ngeliatnya, oh mungkin itu burung biasa gitu kan. Nggak gue pikirin lah, gue anggap itu mungkin ya emang ada burung aja gitu. Kemudian nggak lama setelah itu, berapa hari, nah gue sama nenek gue itu pergi ke warung. Nggak begitu malam sih sebenarnya, jam 7 setengah 8 gitu kalau nggak salah. Di atas langit itu gue ngeliat burung itu lagi, cuma jumlahnya itu kalau kemarin kan 2 ya, sebelumnya 2, sekarang lebih banyak tuh, mungkin ada sekitar 3 atau 4 gitu. Mereka terbang terus hilang. Nah nenek gue heboh dan akhirnya ya cerita ke nyokap segala macam kayak gitu. Bisa dibilang kayak apa ya, kayak hologram gitu mungkin bentuknya. Itu apa? Nah itu cerita ketiga. Cerita keempat, anjay, cerita keempat itu kejadiannya waktu gue kelas 5. Jadi gue menjelang tidur. Waktu itu kan gue tidurnya di kamar itu bertiga gitu, masih kecil lah, masih SD. Gue di pinggir, sebelah gue nyokap, habis itu bokap. Kan lampu dimatiin ya, gelap. Nah tiba-tiba di tembok gue, di samping gue persis itu ada semacam cahaya putih, samar-samar tapi. Nah itu dia jalan pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Antara ada dan nggak ada, tapi gue ngerasanya itu kelihatan gitu, kayak ada yang gerak gitu, cahaya, tapi samar-samar. Dan posisinya tuh stabil gitu, nggak, kalau misalnya itu bayangan atau pantulan cahaya itu kan biasanya geraknya ada nggak stabil. Nah ini dia stabil, jalannya pelan, di tembok tuh. Nah nggak lama pas nyampe pojok dia hilang gitu. Itu yang keempat ya, cerita keempat. Kejadian mistis yang gue alamin yang terakhir itu tahun 2018. Jadi waktu itu gue bertiga ya, sama adik gue sama bokap gue tuh lagi nginep, lagi nyewa apartemen. Kita waktu itu nyewa 2 hari. Nah begitu malamnya kita keluar dulu, balik lagi ke apartemen tuh malam-malam, udah mulai tengah jam 11, jam setengah 12 gitu lah, baru balik lagi ke apartemen. Di parkiran itu kan udah sepi ya, di parkiran apartemen itu udah sepi banget, itu nggak ada orang. Kita udah parkir mobil, kita semua udah keluar, mau siap-siap tidur, ngantuk. Nah tiba-tiba gue ngelihat ke arah spion sebelah kiri, kan ada pantulan bagian belakang ya, bagian belakang mobil itu kan kelihatan tuh. Itu gue ngeliat ada orang ngintip, bentukannya itu kayak mbak-mbak pakai kerudung warna kuning, terus mukanya hitam semua gitu. Sontak gue kaget dong, gue langsung nengok ke belakang, gitu. Nah pas gue nengok nggak ada apa-apa. Akhirnya gue langsung ngomong sama bokap gue, Bibi cepetan Bi, kita langsung ke kamar aja, tadi aku ngeliat begini. Wah langsung ketakutan tuh, langsung berubah. Nah jadi itu sebenarnya 5 kisah itu yang gue inget, yang gue pernah alamin. Ya buat gue sih itu memang mengerikan atau kayak aneh, nggak bisa jelasin, mistis. Tapi kalau gue mencoba untuk menelaah atau
berpikir secara logis ya, sebenarnya bisa-bisa aja kejadian-kejadian tersebut tuh kita logikakan gitu ya. Kita kasih teori-teori ilmiahnya gimana. Untuk kejadian pertama dulu yang gue dengar suara orang ketawa. Kalau misalnya orang yang nggak berpikir logis gitu ya, maksudnya logika mistikanya, itu pasti langsung mikir bahwa oh emang bener tuh, jangan-jangan ada hubungannya sama kuntilanak, segala macem setan gitu ya. Jangan-jangan emang bener tuh omongan adalah doa gitu kan. Ketika nenek gue ngomong ada setan nanti datang, wah tiba-tiba ada suara ketawa gitu. Kita akan berpikir skeptis bahwa kejadian tersebut itu memang ya kebetulan aja. Toh itu juga kejadian tuh siang-siang gitu kan, yang mana siang-siang itu orang memang lagi rame dan kebetulan aja ada orang yang ketawanya kayak gitu. Well, karena waktu itu gue masih kecil dan ketika gue inget itu memang vibes itu serem banget gitu. Kemudian cerita yang kedua nih, yang tiba-tiba gue dengar suara nyokap gue manggil-manggil gitu kan, padahal pas gue lihat nggak ada siapa-siapa. Kalau dipikir-pikir ya serem juga sih, kok bisa ada tiba-tiba ada suara nyokap gue. Kan yang manggil ear or itu kan orang tua gue doang, siapa lagi selain itu? Well, bisa jadi itu karena memang ketika gue masih balita, frekuensi otak gue itu kan ya belum bertumbuh dengan baik, masih sering menghayal segala macem. Bahkan sebagian besar anak-anak kecil seusia segitu kan punya teman imajinasi kayak gitu. Nah, bisa jadi memang itu karena udah sugesti aja gitu. Mungkin memang ada suara dari luar itu, entah suaranya itu seperti apa ya, entah suaranya itu mungkin ngomong apa, tapi gue nangkepnya tuh itu suara nyokap gue gitu. Atau memang ya salah dengar aja, yang karena tadi yang namanya anak kecil itu kan yang namanya kita imajinasinya masih kuat, jadi kita denger suara sedikit aja itu langsung kadang-kadang langsung connect-nya tuh ke hal-hal yang pernah kita ingat gitu. Karena mungkin kebiasaan nyokap gue manggil gue kayak gitu, ya akhirnya itu langsung jadi ya connect-nya ke situ. Nah, kejadian yang berikutnya yang burung itu, kalau memang dipikir-pikir sampai sekarang gue juga nggak tahu gitu, apakah itu memang ada alien atau sosok hantu apa gitu. Waktu itu kan tahun berapa ya, 2007-2008 itu belum ada drone juga kan, maksudnya belum, ya drone itu belum kayak sekarang yang udah dipakai bebas kemana-mana gitu kan. Well, ya kalau menurut gua memang ya bisa jadi, ini kalau kita berpikir kritis ya, bisa jadi itu juga sebenarnya ya buatan aja gitu, buatan. Toh mungkin pada saat itu ya kan memang langit tuh gelap banget ya. Ketika gue ngeliat itu kan memang langit gelap, malam-malam yang memang lagi mendung gitu. Malam biasa aja itu kan memang udah gelap, apalagi malam yang cuacanya udah mendung gitu. Jadi ketika ada mainan-mainan kayak gitu yang mungkin burung-burung terbang yang pakai remote control, terus tiba-tiba pas di tengah lampunya mati gitu kan, akhirnya dia seolah-olah kayak ngilang gitu. Padahal mah cuma cahayanya doang yang nggak ada, tapi sebenarnya ada. Nah sekarang yang berikutnya ini, yang cahaya putih samar-samar itu, ini yang agak susah menurut gue, karena ya seperti tadi gue bilang, kalau misalnya itu pantulan cahaya, kenapa dia bergeraknya lelet banget atau lambat banget, stabil gitu. Memang bisa jadi itu adalah halusinasi gue. Sebenarnya cahayanya itu nggak ada, atau bisa jadi cahayanya itu ada tapi munculnya itu cuma sekilas doang. Tapi karena mungkin pemikiran gue yang udah tersuges bahwa ini tuh ada cahaya bergerak loh, oh ini tuh bergeraknya stabil loh. Gara-gara pemikiran gue ke arah sana, akhirnya gue seolah-olah kayak ngelihat itu tuh nyata, bergerak stabil. Padahal mau sebenarnya nggak ada apa-apa. Mungkin kejadian yang terakhir yang 2018 yang gue ngeliat di belakang mobil gue dari spion itu. Jadi gini, itu kan kejadiannya udah malam-malam banget gitu ya. Yang mana tuh kejadiannya udah hampir tengah malam,
dimana itu jam-jamnya orang tidur gitu, setengah 12 itu jamnya orang tidur. Bahkan bukan jam setengah 12, mungkin jam 1 kayaknya, gue inget deh, itu malam banget kok. Jadi ketika kondisi seseorang itu udah ngantuk, udah capek gitu, kadang-kadang kita ngelihat sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada gitu, yang ditambahkan di tempat itu tuh sepi banget gitu ya. Jadi di samping badan gue yang kecapean, gue juga mungkin ngerasa ngeri ya di tempat parkiran yang luas kayak gitu. Tapi yang ada tuh cuma gue bertiga doang, sama bokap gue sama adik gue. Jadi bercampur aduk antara capek sama ketakutan. Nah, akhirnya itu memunculkan sugesti atau imajinasi gue terhadap ketakutan gue tersebut gitu. So guys, ya itu aja sih cerita-cerita dari gue, itu pengalaman pribadi. Jadi kalau menurut gue, semua pengalaman-pengalaman mistis yang kayak orang ngelihat kuntilanak atau ngelihat pocong gitu, ngelihat tuyul, penampakan hitam-hitam lewat, kita coba berpikir kritis, meletakkan akal sehat kita atau logika kita untuk menganalisis kisah-kisah tersebut. Bukannya bukannya hal-hal mistis itu nggak ada, bukannya yang namanya jin itu nggak ada, tapi tidak semua kejadian itu langsung kita sangkut pautkan kepada hal mistis gitu loh. Hal mistis itu ditaruh di tempat yang paling belakang. Jadi yang diutamakan itu adalah bagaimana berpikir logis. Jangan malas mikir, jangan malas tiba-tiba kayak, oh ada yang ngetok-ngetok nih, oh jangan-jangan ada kuntilanak ya pokoknya kayak gitu. Kalau orang yang malas mikir itu pasti langsung menghubung-hubungkannya dengan logika mistika. Karena kalau logika mistik itu kan bener-bener lu nggak punya pemikiran yang panjang gitu, ya udah aja gitu langsung, oh ini jin, setan gitu. Ya intinya itu aja sih, kita tetap harus berpikir kritis supaya kita bisa lebih maju lah gitu ke depannya. Orang-orang yang cerdas itu dimulai dari pemikiran-pemikiran yang kritis. Bukan berarti kita nggak percaya dengan yang namanya setan, jin kayak gitu, tapi letakkanlah itu di ujung gitu. Sebagaimana dulu para pendahulu kita, mereka mengedepankan logika gitu. Oke guys, itu aja. Mungkin semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya agak berbelit-belit. Well, gue juga baru bikin konten, masih belajar. Oke, sampai jumpa di chill chat selanjutnya. Rencana mungkin gue akan bikin chill chat ini ya mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Thank you, have a nice day, and goodbye.